Udah jam berapa ini? Tadi sholat jamaah di masjid berdoanya lama banget. Padahal aku kan harus kumpulin tugas. Aku khawatir telat. Belum lagi baca Al-Quran. Gimana ya? Oh iya, aku kan bisa bawa handphone. Jadi kalau tugasnya harus dikumpulkan, aku bisa tahu pesannya dari teman-teman. Ya udahlah ya, aku bawa handphone aja. Lagian kan aku bisa baca Al-Quran. Habis itu aku bisa lihat handphone juga. Iya ya, oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome to my class. Selamat datang dan selamat belajar di kelas aku. Senang sekali berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas materi akidah akhlak dengan subtema yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah seru ya, yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, yaitu yang pertama, kita harus memahami adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, kita harus bisa menjelaskan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, kita harus mencontoh adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dan yang terakhir, yaitu kita harus bisa mempraktikkan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita masuk kepada materi pembahasan kita. Sebelumnya, yuk kita konsentrasi. Adik-adik kira-kira masih ingat gak tentang video ilustrasi yang Miss perankan di awal? Nah, video ilustrasi yang Miss perankan di awal merupakan video yang salah atau tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena video yang Miss perankan itu merupakan adab yang salah dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa. Untuk kita mengetahui bagaimana sih adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa yang benar, maka dari itu kita perlu menyimak pembahasan kita hari ini. Yuk disimak dan diperhatikan ya adik-adik. Adik-adik, tebak gambar dulu yuk. Nah, nanti ada gambar yang harus kita jawab. Jika benar, maka kita checklist. Jika salah, kita silang ya. Sudah siap? Gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan seorang anak membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kira-kira adab tersebut benar atau salah ya? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah benar. Kemudian gambar kedua yaitu seorang anak membaca Al-Quran tetapi tempatnya kotor atau najis. Kira-kira adab tersebut benar atau salah ya? Jawabannya adalah salah karena itu dapat mengganggu kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Gambar ketiga yaitu seorang anak sebelum membaca Al-Quran dan berdoa, ia berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Kira-kira adab tersebut benar atau salah ya? Jawabannya adalah benar. Kemudian gambar lainnya yaitu gambar ketika seorang anak membaca Al-Quran tetapi memikirkan rumahnya yang rusak. Apalagi nih adik-adik memikirkan tugas atau pacar adik-adik. Kira-kira adab tersebut benar atau salah ya? Jawabannya adalah apa ya? Ya, jawabannya salah. Dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh memikirkan yang lain. Selanjutnya
ada gambar di mana dua orang anak membaca Al-Quran tetapi ia mengobrol. Kemudian Al-Qurannya dianggurkan. Harusnya itu boleh atau tidak ya? Jawabannya adalah salah, adab yang salah. Dan yang terakhir, ada sebuah gambar di mana seseorang tersebut sedang berdoa terlihat sangat khusyuk ya. Kira-kira adab tersebut benar atau salah ya? Ayo, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah benar. Adab tersebut adalah adab yang benar dalam berdoa. Al-Quran. Adik-adik tahu dong Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup masyarakat umat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim harus memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Ada beberapa adab membaca Al-Quran ya adik-adik. Yuk perhatikan dan tulis. 1. Dalam keadaan suci atau berwudu. Jika kita membaca Al-Quran, kita harus suci dengan berwudu. Kemudian yang kedua, membaca dengan tartil atau pelan. Jangan sampai adik-adik membaca Al-Quran terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Selanjutnya yaitu membaca dengan suara lembut dan indah. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan teriak-teriak atau dengan amarah. Yang keempat, membaca dengan khusyuk. Artinya membaca Al-Quran juga perlu dimaknai agar kita fokus dan tidak memikirkan yang lain. Yang kelima, diawali dengan ta'awuz seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam atau yang terakhir, memakai pakaian bersih, rapih, sopan dan menutup aurat. Jika kita membaca Al-Quran menggunakan pakaian yang kotor, tidak rapi, dan menutup aurat, maka tidak mendapatkan pahala. Akhirnya, semua itu menjadi sia-sia. Doa. Adik-adik tahu doa itu apa? Pasti adik-adik sering berdoa. Nah, menurut pandangan Islam, doa secara bahasa artinya seruan atau menyeru. Secara istilah artinya permintaan atau permohonan. Yuk ditulis ya adik-adik artinya itu apa? Nah, dalam berdoa itu ada adabnya loh. Sebagai umat muslim, kita harus memperhatikan adab berdoa. Kira-kira apa saja ya adab berdoa? Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Dengan menghadap kiblat, insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya kita berdoa dengan menghadap kiblat ya adik-adik. Yang kedua, khusyuk atau fokus. Dengan berdoa kita fokus, maka Allah akan mendengar doa kita. Maka dari itu jangan memikirkan yang lain. 3. Mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Jika kita beristighfar sebanyak-banyaknya, artinya kita mengingat dosa-dosa kita. Maka beristighfarlah terlebih dahulu dalam berdoa. Yang keempat, menghadirkan hati. Berdoa juga perlu menghadirkan hati ya, bukan hanya menghadirkan hati kita kepada pacar kita, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meminta kepada Allah. Yang kelima, berpakaian bersih, sopan dan menutup aurat. Kalian tahu dong, pakaian yang sebaik-baiknya adalah pakaian yang menutup aurat. Maka menggunakanlah pakaian yang baik dalam berdoa. Dan yang keenam atau yang terakhir, menadahkan kedua tangan. Menadahkan kedua tangan adalah kebiasaan umat muslim saat berdoa.
itu merupakan adab-adab berdoa. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum? Mudah kan? Baiklah adik-adik, tak terasa kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, kira-kira dari pembahasan kita, kalian bisa tidak ya menerapkan dan juga mempraktikkan adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa? Ya, tentu bisa. Kenapa? Karena jika kita tidak menerapkan adab yang benar dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan berguna dan juga sia-sia. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan adab membaca Al-Quran dan berdoa agar ibadah yang kita lakukan itu diterima dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, seperti biasa, nanti di akhir pembelajaran Miss akan memberikan soal kepada adik-adik. Nanti jawab ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.